Pembawa acara KTT ASEAN di Malaysia salah sebut nama Presiden Indonesia. Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo Subianto malah dipanggil Joko Widodo. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Welcome, Your Excellency. Pembawa acara KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, salah ucap saat menyebut nama Presiden Republik Indonesia. Alih-alih menyebut Prabowo Subianto, pembawa acara malah menyebutnya dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian setelah turun dari mobil, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo kemudian masuk ke dalam Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. Sementara itu, Radio Television Malaysia atau RTM yang menyiarkan KTT ASEAN mengakui kesalahan yang terjadi. RTM menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan masyarakat Indonesia. Pemirsa, di hadapan seluruh pemimpin negara peserta KTT ke-47 ASEAN, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memuji Presiden Prabowo Subianto. Trump puji kepemimpinan Prabowo yang aktif mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Lagi-lagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Kali ini pujian Trump meluncur dalam momen KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Trump menyebut Prabowo ikut aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, termasuk menyelamatkan jutaan nyawa di Gaza, Palestina. Trump juga berterima kasih kepada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Sebelumnya, Trump memuji Prabowo dalam berbagai kesempatan, di antaranya saat sidang umum PBB di Amerika Serikat pada 23 September dan saat KTT Perdamaian Gaza di Mesir 13 Oktober lalu. Prabowo disebut Trump sebagai pria tangguh dan berapi-api dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menggandeng Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah saat menuruni tangga panggung KTT ke-47 ASEAN. Momen hangat ini menyita perhatian publik. Momen Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah digandeng Presiden Prabowo Subianto berlangsung setelah para pemimpin negara melakukan sesi foto bersama. Usai berfoto, Presiden Prabowo dengan sigap menggandeng tangan Sultan Brunei untuk menuruni tangga. Sebelumnya, Sultan Hassanal Bolkiah dilaporkan sempat terjatuh saat menghadiri acara perguruan tinggi di Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. KTT ASEAN ke-47 digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Hal ini menandai dimulainya rangkaian pertemuan pemimpin negara di ASEAN. Pemirsa, Gubernur Pramono Anung ancam pecat ASN Jakarta yang gemar pamer kekayaan atau flexing di media sosial. Salah satu ASN yang dipecat oleh Pramono karena pamer kemewahan adalah ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Sejumlah oknum pegawai pemerintah membuat resah masyarakat. Saling pamer barang mewah, liburan ke luar negeri dengan fasilitas VIP,
dan spil gaji puluhan juta rupiah membuat masyarakat geram. Atas viralnya sejumlah sosial media dari oknum-oknum ASN di beberapa institusi membuat Gubernur Jakarta bertindak. ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Sebelumnya, nama Febri Waldi menjadi sorotan setelah beredarnya sejumlah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah. Febri diketahui ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Saat ini, Febri sudah diberhentikan sementara. ASN diharapkan menjaga integritas pelayanan publik dengan hidup sederhana. Tim Liputan Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku proyek monorel mangkrak telah membuatnya tidak tidur nyenyak hingga bermimpi. Ia pun menargetkan tiang monorel yang mangkrak selama 20 tahun lebih ini akan dibongkar awal Januari 2026. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak hampir 2 dekade ini. Proyek kereta monorel pertama kali dimulai pada 2004. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan hingga keraguan kelayakan ekonomi. Mangkraknya proyek monorel ini pun membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung tak bisa tidur nyenyak, bahkan kerap bermimpi. Sampai hari ini monorel itu tidak terselesaikan. Sudah 8 gubernur. Maka saya bilang sama balai kota, saya yang begini-begini membuat saya tidur gak nyenyak. Mimpi saya tentang monorel. Maka saya ingin selesaikan. Pramono menargetkan pembersihan proyek tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal Januari 2026. Ia pun mengaku telah mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta hingga KPK untuk proses pembersihan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi Wush. Pengamat ekonomi juga menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi juga mendorong KPK segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan juga berpandangan ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya, artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat desendesolen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kereta cepat Jakarta-Bandung kini menimbulkan polemik karena utang membengkak yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.